bagi tiga kemarin ya, ada besaran pokok atau dasar, lalu besaran turunan dan besaran pelengkap ya, lengkapnya. Nah, besaran fisika kalau kita lihat berdasarkan arahnya juga bisa kita bagi dua, biasanya dibagi dua ya. Ada besaran vektor dan besaran skalar ya. Nah, besaran vektor itu nanti besaran yang dia mempunyai nilai, ada besarnya berapa dan arahnya. Kalau skalar itu nilainya ada tapi arahnya tidak ada ya. Nah, contoh dari besaran vektor itu di sini ada kecepatan, gaya, berat. Kalau besaran skalar ada panjang, waktu, dan suhu ya. Nah, mungkin ada yang pernah tahu kalau tensor kemarin sudah tahu ya? Yang tahu tensor itu apa ya? Tensor. Mungkin kan nanti pernah dengar kali ini tensor apa gitu ya? Ada yang tahu ya? Tensor. Ada yang pernah tahu? Ya. Tensor ada yang tahu? Ada yang pernah dengar tensor apa ya? Tensor itu apa? Ada yang tahu tensor? Kelihatan kan ya? Oke. Ada yang pernah istilah dengar tensor? Enggak? Perkalian cross bukan? Perkalian silang menggunakan IJK begitu Pak? Tensor, bukan. Tapi pernah dengar tensor itu apa ya? Tapi ini aja sih sekilas. Jadi tensor itu sebenarnya vektor, vektor itu kasus umum dari kasus khusus dari tensor ya. Jadi kalau vektor itu biasanya dimensinya apa ya? 2 atau 3 ya. Misalkan XY atau XYZ ya. Nanti kalau nanti ada dimensi 4, 5, 6 dan banyak gitu, itu nanti kita sebut tensor ya, tensor. Jadi tensor ini sebenarnya vektor itu tensor, tapi tensor yang dimensinya cuma 2 atau 1, 2 atau 3 gitu ya. Terus vektor ya, kita masih vektor ya. Nah, vektor itu secara grafis ini mungkin sudah kemarin ya. Itu biasanya dinyatakan dengan anak panah ya. Bentuknya seperti ini. Misalkan vektornya A ya, hurufnya huruf tebal biasanya. Terus nilainya misalkan ini 2 misalkan ya, 2 ya. Nah, kalau arahnya kan sudah kita lihat ya dari sini ke sana. Nah, nilainya itu yang mana kalau dari anak panah ini? Nilai dari vektornya. Kalau nilai dari vektornya adalah apanya? Nilainya adalah, kalau ini vektor A ya, satu lagi ada vektor B, misalkan gini ya. Vektor B sama vektor A arahnya sama nggak kira-kira? Berbeda Pak. Arahnya agak itu ya. Mungkin agak gimana gambarnya ya. Kita bikin sama gimana nih? Tadi. Salah ya. Mungkin biar sama gimana nih? Sorry. Atau di sinilah ya. Nah, gini misalkan nih. Vektor B. Vektor B ya. Vektor B dan A arahnya sama ya, kira-kira ya. Tapi nilainya sama nggak? Nilainya berbeda Pak. Nilainya berbeda. Nah, kenapa nilainya berbeda? Nilainya berbeda karena apa? Tahunya dari mana nilainya berbeda? Panjangnya Pak. Panjangnya ya, panjangnya. Jadi panjangnya beda ya, walaupun ada sama. Jadi
gambar vektor itu makin besar, makin inti panjangnya dia makin besar nilainya. Jadi itu ya untuk yang gambar secara gambar. Terus ada komponen vektor ya. Jadi ini misalkan ada vektor A ya, vektor R ya. Itu bisa dinyatakan dengan AI. Jadi AI itu maksudnya ya dari sini ke sini arah sumbu X ya. Ini sumbu Y gitu biasanya. Nah, I-nya adalah vektor satuan ya. Arah X, kalau J vektor satuan arah Y gitu ya. Vektor satuan arah Y. Ya, masuk. Nah, misalkan itu berarti vektor satuan ya. Misalkan gini ya. Ini I gitu ya. Biasanya ada topinya ya gitu ya, topi. Kalau J satuannya di sini ya. Dan biasanya panjangnya sama. Misalkan kalau di gambar misalkan vektor satuannya 1 cm misalkan. I 1 cm, J 1 cm ya. Itu vektor satuan. Kalau misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini ada 5I gitu. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 4J. Jadi dari sini ke sini ada panjangnya 5I, 4J. Terus arahnya kemana? Arahnya adalah yang alfa ini ya, alfa. Nah, arahnya itu kan harusnya relatif terhadap dua sumbu ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tapi ini biasanya yang dilihat terhadap sumbu X ya, umumnya ya. Jadi terhadap sumbu X arahnya adalah alfa sama dengan tangen min 1 B per A. Karena dengan kita mengetahui alfa, kita pasti mengetahui misalkan beta, misalkan beta itu misalkan relatif terhadap sumbu Y ya. Jadi kan kalau betanya pasti adalah 90 dikurang alfa ya. Jadi dengan kita mengetahui satu sudut, pasti sudut yang lainnya kita tahu itu arahnya ya maksudnya. Terus kalau besarnya rumusnya yang ini ya. R. Jadi rumus Pythagoras biasa R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini misalkan contoh nilai dan arah dari vektor R adalah, jadi bisa kita hitung R sama dengan apa? Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat gitu. Sorry. Ini berapa? 110 ya. 10. Lalu arahnya adalah katakanlah alfa, maka tangen inverse 8 per 6 ya. Jadi tangen inverse 4 per 3 gitu ya misalkan. Nah itu untuk yang 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi bentuknya seperti ini ya, vektor. Jadi misalkan ada vektor R, itu dinyatakan dengan AI tambah BJ tambah CK misalkan ya. Nah nilainya ini nggak ada ya. Sama sih tadi, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Lalu arahnya gimana? Nah kalau yang tadi kan cukup dengan satu sudut ya. Jadi karena dengan kita mengetahui satu sudut, kita akan tahu sudut yang lainnya. Tapi kalau yang 3 dimensi, kita harus mengukur semua sudut ya. Jadi relatif terhadap semua sumbu. Jadi misalkan ini vektornya vektor P ya sebelah sini, maka arahnya relatif terhadap sumbu X adalah alfa, relatif terhadap sumbu Y adalah beta, dan relatif terhadap sumbu Z adalah gamma gitu ya. Nah, tapi kalau di 3 dimensi, kita biasanya tidak menghitung alfa, beta, gammanya. Yang kita hitung adalah kosinusnya saja. Kosinusnya ini. Di kosinus. Jadi yang kita lihat adalah kosinus alfa berapa, kosinus beta berapa, dan kosinus gamma berapa. Karena kalau hitung alfa, beta, gammanya agak susah ya, mungkin hitungnya lama gitu ya. Yang paling gampang, karena kan kita butuh tiga hitungan. Kalau yang tadi kan, yang ini dia ngitung alfanya sih, tapi kan cuma dihitung satu ya. Kalau ini kalau kita menghitung alfa, beta, gammanya, hitung 3 ya, nggak praktis ya, nggak praktis. Nah biar praktis, arahnya hanya dinyatakan dengan kosinus arah. Kosinus arahnya misalkan kalau relatif terhadap sumbu X kita nyatakan dengan L,
terhadap sumbu Y dengan M, terhadap sumbu N dengan terhadap sumbu Z dengan N ya. Maka jadi L-nya itu adalah cos alfa A dibagi R. M-nya adalah cos beta B dibagi R. N-nya adalah cos gamma yaitu C dibagi dengan R ya. Itu yang vektor 3 dimensi ya. Lalu yang vektor 3 dimensi juga mungkin minggu lalu ya. Kita ini misalkan sumbu X ya. Kemarin aturannya masih ingat ya. Ini sumbu X ya, sumbu Y, sumbu Z ya. Nah itu kemarin mungkin minggu lalu ya. Yang disebutkan itu kita tidak boleh sembarangan menyatakan di mana sumbu X, di mana sumbu Y, di mana sumbu Z ya. Ada aturannya ya. Aturannya adalah tahu, tapi PR-nya banyak. Itu kemarin ya. Ya benar. Kalau saudara Mi pulang jam berapa ya? Jam 10. Sorry. Misalkan ini apa? Apa? Ini misalkan X ya. 3 jam. Ini Z ya. Maka kemana arah Y-nya ya? Nah, itu kita pakai namanya aturan tangan kanan dan pakai yang apa loop gitu ya. Jadi misalkan kalau diketahuinya adalah ini kan X, Y, Z ya. Maka ya kalau diketahui adalah Z dengan X, maka Z ke arah X, cross ke X pakai tangan kanan ya, nanti akan mendapatkan nilai Y. Jadi ini misalkan Z cross X, kalau kita pakai tangan kanan nanti dari Z kita crosskan ke X, maka kita akan dapatkan ke Y-nya ke arah bawah gitu ya. Ke arah bawah ya. Terus kalau misalkan nilainya X dengan Y gimana? Maka X cross Y nanti dapatnya Z. Misalkan X-nya ke sana, Y-nya ke atas ya. Maka X cross Y pakai apa namanya? Pakai tangan kanan, nanti kita akan dapatkan Z-nya pasti ke arah sana ya. Gitu. Seterusnya ya. Lalu kalau misalkan diketahui Y sama Z, maka Y cross Z nanti kita akan dapatkan X-nya. Jadi bentuknya gini ya, melingkar ya. Dan yang ini biasanya dipakainya biasanya orang dia pinginnya misalkan Z-nya di atas gitu ya. Jadi Z di atas, nah berarti X-nya di sini. Ini, kan ini udah sesuai ya. X cross Y nanti dapatnya Z. Tapi ada juga nggak ini, tidak seperti ini ya. Misalkan kalau di hal ini kalau nggak salah nggak gini. Kalau 2 dimensi kan biasanya gini ya. 2 dimensi itu adalah X sebelah sini, X positif maksudnya ya. Y positifnya ke atas ya. Nah maka dia tinggal nentuin aja kemana Z-nya. Nah Z-nya nanti ke arah sini ya. Ada juga yang biasanya ininya seperti ini. Apanya koordinatnya? Ya umumnya, berarti umumnya ini ya. Ini yang seperti ini atau yang seperti ini ya, kira-kira itu. Nah ini misalkan ada contoh soal kosinus arah dari vektor R sama dengan 6i tambah 2j tambah 3z adalah, ini kosinus arahnya ya. Tapi kalau kita hitung, berarti kita harus hitung R-nya dulu ya. Jadi nilai R itu berapa? R, kita hitung akar 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nanti dapatnya adalah berapa nih? 36 tambah 4 tambah 9. Nanti dapatnya akar 49 ya. 7 ya. Lalu kosinus arahnya gimana? Kosinus arahnya berarti adalah ini ya. 6 dibagi 7, 2 dibagi 7, 3 dibagi 7. Maka nanti dapatnya adalah yang ini ya. 6 per 7, 2 per 7, 3 per 7 itu kosinus arahnya. Kira-kira itu ya. Terus ini ada resultan vektor ya. Resultan vektor itu resultan vektor
kita bisa lihat penjumlahan vektor ya. Jadi kita bisa pakai metode grafis, bisa metode analisis atau hitung-hitungan matematisnya ya. Kalau metode grafis biasanya ada 3 ya, ada metode segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Kalau segitiga seperti ini, jadi misalkan ini ada 2 vektor, vektor A dan vektor B ya. Nah yang ini misalkan kita bilang apa sih? Misalkan ini kita bilang bagian apa ini ya? Pangkal ya biasanya ya, kita sebut ya. Pangkal, yang ini adalah ujung dari vektornya ya. Ujung dari vektornya, maka metodenya ada 3 ya, segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Kalau segitiga berarti apa nih? Ujung, kan berarti sini ya, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, jadi dapatlah metode segitiga. Tapi kalau jajaran genjang, apa nih? Pangkal bertemu pangkalnya, pangkal A bertemu dengan pangkal B. Ini A proyeksi, ini yang A ini kita proyeksi ke sini, yang B proyeksi ke sini, nanti dapatlah hasilnya ini jajaran genjang. Kemudian kalau vektornya banyak, ya kita pakai metode ini namanya poligon. Lalu kalau hitung-hitungannya apa? Secara analitis ya hitungan biasa ya. Jadi kalau vektornya segaris, pakai aljabar biasa ya. Kan tambah, kalau searah kita tambahin, kalau berlawan arah kita kurangkan. Terus kalau ada lagi pakai saling tegak lurus, itu kalau pakai apa namanya? Kalau kita pakai sistem koordinat ya. Kode 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau misalkan tidak ada sistem koordinatnya, kita pakai vektor yang mengapit sudut. Nah, vektor mengapit sudut biasanya kita pakai apa namanya rumus apa kosinus ya. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta, atau bisa juga pakai rumusnya sinus ya. Jadi R dibagi sin alfa sama dengan A dibagi sin alfa min beta segala macamnya. Ini pakai rumus sin beta. Terus selain resultan, vektor juga ada perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ada perkalian vektor dengan skalar, lalu perkalian vektor dengan vektor ya. Kalau vektor skalar ini misalkan B ya, katakanlah B, vektor B, B sama dengan A, K kali A, K-nya itu skalar ya. Misalkan K-nya itu nilainya, K-nya nilainya misalkan 2, hanya nilainya berapa misalkan? 2I ditambah 3K gitu misalkan ya. Maka B adalah 2 dikalikan dengan 2I tambah 3K ya nggak apa-apa sih ya. Nah ini sama dengan apa? 4I ditambah 6K gitu ya. Nah itu perkalian vektor dengan skalar. Nah ada lagi perkalian 2 vektor. Nah kalau perkalian 2 vektor dibagi 2, ada perkalian titik atau dot, ada perkalian silang atau cross ya. Nah kalau perkalian silang itu adalah ini perkalian silang, perkalian titik ya. A dot B. A dot B itu adalah sebenarnya A dot B itu sebenarnya adalah nilai dari vektor B dikalikan dengan nilai dari vektor A yang diproyeksikan ke vektor B, atau kebalikannya juga boleh ya. Nilai dari vektor A dikalikan dengan nilai dari vektor B yang diproyeksikan di vektor A ya. Kalau di sini contohnya ya, ini misalkan ada 2 vektor A dan B ya, dan B sini ya. Nah nilai dari vektor B adalah B ya. Terus nilai dari dot itu kan adalah A dot B adalah nilai dari vektor B dikalikan dengan nilai dari vektor A yang diproyeksi ke B. Nah ini vektor A yang ini, kalau kita proyeksikan ke vektor B, maka nilai A-nya jadi yang ini. Nilai A yang diproyeksi ke vektor B misalkan C ya. Maka ini A dot B, kan gini misalnya, sama dengan B dikalikan dengan C sebetulnya ya. B dikali C. Nah C-nya itu adalah, kalau segitiga, jadi C itu adalah A cos alfa. Atau kita tulis ulang jadi AB cos alfa ya. Jadi perkalian dot adalah
nilai vektor B dikalikan dengan nilai vektor A yang diproyeksi ke B, atau kebalikannya. Kalau yang perkalian silang, A cross B, yaitu A cross B adalah nilai dari A dikalikan dengan nilai dari B sin alfa. Jadi misalkan A cross B ya, A cross B, maka arahnya ke atas. Jadi dia itu ya. Kalau B cross A, arahnya ke bawah kira-kira itu. Nah ini misalkan ada vektor, maka hasil perkalian dot kedua vektor adalah berapa nih? A dot B berapa hasilnya? Ada yang tahu? 29 kan, Pak? 29 ya. Jadi ini 2 kali 3 ya, tambah ini 2 kali 3 tambah 3 kali 1 tambah 4 kali 5 gitu ya. 3 kali 1 tambah 4 kali 5 berapa ya? 6 tambah 3 tambah 20 ya? Oh, 29. Kalau A dot A cross B gimana? A cross B gimana? Hitunglah A cross B. Yang jauh kan ada Moskow. A cross B gimana? A cross B kita menggunakan namanya apa? Determinan ya. Determinan. Jadi ini apa? I ya. J K 2 3 4 3 1 5. Nah, hitunglah ini. Hitung determinan ini bisa ya? Masih ingat kan ya? Jadi kita bisa pakai apa namanya? Sorry. Apa tadi? 2 3 4 3 1 5. 2 3 4 3 1 5. IJK. Kenapa? Ini biasanya kan pakai, kalau pakai seharus ini ya. Sini I, J gitu ya. Ini 2 3 3 1 gitu ya. Nggak masalah. 2 3 4 3 1 5. Nanti ini tinggal disilang-silang ya. Silang-silang ya, ini yang ini dikali ini, sorry. Tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dikurang ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini gitu ya. Atau ini kalau ditulis apa nih? I kali 3 kali 5 ditambah J kali 4 kali 3 ditambah K kali 2 kali 1 dikurang itu apa nih? K dikali 3 kali 3 ditambah I dikali 4 kali 1 ditambah J kali 2 kali 5. Nah, ini dapatnya berapa ya misalkan nanti ya. Nah, metode lain ada yang namanya eliminasi. Pakai eliminasi kolom atau eliminasi baris. Jadi metode lain misalkan ini I JK, lalu ini ada 2 3 4, ini ada 3 1 5. Nah, kita pakai eliminasinya adalah kalau ini kan ada IJK, ini ada ini. Nah, berarti yang paling gampang adalah kita pakai yang eliminasinya yang ini. Yang dieliminasi adalah yang ini ya. Yang IJK yang gampang ya. Jadi yang pertama I ya, misalkan I kita kalikan dengan determinan dari, berarti I pertama I ya. Maka ininya adalah 5, Pak. 3 4 1 5.
Kemudian min ya. Apa namanya? Min J. 24 31 24 35 35. Nah, Lalu plus plus ke 23 31. itu. 31. Nah, dari sini kita tinggal kali tadi ya. I dikalikan dengan 3 kali 5 dikurang 4 kali 1 gitu ya. Silang gini misalkan ya. Masih ingat, masih ingat rumusnya ya. Ya, kayak gitu. Boleh. Nah ini mungkin ada soal latihan, coba dikerjain nih. 2 vektor A sama dengan 2I tambah 4J dikurang 5K. Dan vektor B sama dengan I ditambah J tambah 2K. Tentukanlah, gambarkan kedua vektor ya. Hitunglah besar serta arah vektor A dan B, lalu resultan kedua vektor, lalu sudut yang dibentuk kedua vektor, perkalian titik kedua vektor, perkalian silang kedua vektor. Nah, coba ini dikerjain ya. Berapa? 30 menit cukup gak nih? 30 menit ya. Bisa. Nah, buat dulu nih. Coba ya 30 menit.